Dalam kesaksiannya di persidangan, ayah dan ibu dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat menceritakan bahwa Yosua merupakan anak yang patuh dan tidak pernah menyakiti orang lain. Keduanya mengaku sangat bangga atas kerja keras Yosua Huta Barat hingga bisa bekerja di institusi kepolisian. Mulia ini, bagaimana sifat-sifat dari Nofriansah Yosua Huta Barat selama ini? Itulah Bu. Selaku anak ayahnya, tentu saya mengetahui secara mendetil sifat dari almarhum. Sifat dari anak kami ini dari kecil, saya sangat tahu, soalnya kami dengan istri saya yang membesarkan dan mendidiknya. Anak kami ini dari awal sesuai wajah dengan isi hatinya. Inilah anak kami yang sangat penurut di antara berempatnya. Tidak banyak cerita ini, tidak banyak. Dia sangat penurut. Sangat penurut ya Pak? Ya. Sangat penurut. Majelis Hakim yang mulia, apakah diperkenankan Majelis Hakim? Kebetulan ada Ibu Rosti Simanjuntak, kami juga tanyakan bagaimana terkait sifat-sifat putranya tersebut. Kepada Ibu Rosti Simanjuntak, apakah Ibu bisa menceritakan kepada kami semuanya bagaimana sifat perangainya daripada putra kandung Ibu yang bernama Nofriansah Yosua Huta Barat semasa hidup? Baik Bu, tentu anak saya almarhum Nofriansah Yosua, saya sebagai ibu kandung yang telah melahirkan anak saya dan mendidik, mengajarinya, membesarkannya hingga dia sampai dapat pekerjaan bertugas di Polri. Dari kecil anak saya ini memang anak yang paling patuh, anak yang paling ceria, anak yang selalu menggemaskan kepada siapapun dan selalu patuh hormat kepada siapapun yang ditemuinya. Karena saya menyarankan sebagai ibu seorang pendidik, memang selalu saya sarankan anak saya agar berbuat baik dimanapun berada. Kebetulan memang karakter anak saya ini dititipkan Tuhan sebagai anugerah. Anak yang baik, yang bisa menjadi panutan, walaupun dia tidak memiliki karir yang setinggi-tingginya, tapi dia bisa menjadi contoh panutan dalam keluarga kami maupun dalam tugasnya. Dalam sidang, ayah Yosua Samuel Huta Barat menceritakan pertemuan pertama keluarga dengan pengacara keluarga yakni Kamarudin Simanjuntak. Samuel menyebut awalnya tidak berani menyewa jasa pengacara karena alasan ekonomi. Namun Kamarudin menurut Samuel menganggap Yosua sebagai darah dagingnya sendiri. Hingga akhirnya Samuel berubah pikiran dan memberikan surat kuasa kepada Kamarudin sebagai kuasa hukum keluarga. Yang sampaikan seperti itu. Ya, kemudian pada saat itu saudara sudah jelas tidak percaya ya dengan keterangan mereka. Ya. Lalu kemudian apa yang kemudian langkah saudara ya sehingga kemudian saudara bertemu dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Pertanyaan saya, dengan langkah saudara itu saudara bertemu kemudian di mana dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum saudara yang tadi saudara terangkan di awal? Iya, seperti yang saya utarakan tadi, sesudah penguburan tanggal 11, tanggal 12, itulah saya yang ditanyai seorang awak media, menanyakan soal apakah tidak melaporkan ataupun mencari pengacara. Memang malamnya saya berdoa terus agar Tuhan menunjukkan jalan bagi kami. Itulah yang seperti tadi saya utarakan, kalau sudah Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mampu menghalanginya. Saya bertemu dengan Pak Kamarudin Simanjuntak, kami tidak pernah pada awalnya bertemu langsung fisik. Menurut cerita beliau, dia membuat suatu TikTok, status, polisi tembak polisi, di rumah polisi, yang mati di rumah polisi, asal jangan berurusan dengan istri polisi. Di TikToknya begitu? Di TikToknya begitu. Jadi kebetulan waktu itu, ipar saya, keponakan dari mertua saya, bernama siapa? Sangga Sangga siapa? Sangga
Sianturi. Ada nanti di Iya. Sangga Sianturi itu kenal dengan Pak Kamarudin Simanjuntak. sekampung mereka dengan. Sekampung Iya. dengan. Iya. Terus bagaimana? Lanjut. Jadi langsunglah dibalas yang Sianturi ini di WA-nya itu. Iya. Itu tulang beremu. Iya. Bere itu ponaan, Iya. lantaran istri saya Simanjuntak. Simanjuntak, iya. Beremu itu tulang. Jadi terkejutlah Pak Komarudin. Loh, langsung telepon, Bere ke mana? Itu keponaan Pak Hoko, cucu namburu saya, Iya. cucu bibi saya. Iya. Akhirnya berkomunikasilah orang itu, langsunglah disuruhnya Sangga Sianturi datang ke rumah Iya. untuk mengasih tahu bahwa ada yang sudah bersedia Iya. mendampingi kami. Iya. Pada waktu itu saya bantah lagi, ada ipar saya ini, Iya. macam mana lah saya mau sanggup? Iya. Itu kan pengacara ibu kota. Iya. Jangankan pengacara ibu kota, pengacara provinsi saja saya nggak sanggup. Iya. Dengar dulu, Mang. Dia manggil saya Amang Bau. Iya. Dengar dulu Amang Bau. Tulang ini dengan tulus ikhlas. Iya. Pokoknya saya mikir dulu. Iya. Saya berpikir dulu. Iya. Besoknya lagi, baru datang lagi disuruhnya si Sangga tadi dengan keadaan tergesa-gesa. Iya. Bervideo call lah kami dengan Pak Komarudin. Iya. Sampai marah sama saya. Iya. Marahnya itu dibilangnya, Le, itu anakmu kan? Iya, Le. Kalau kamu tidak mau menandatangani surat kuasa, biar saya tahu. Itu anakmu kan? Itu darah saya. Katanya. Separuh darah anak lain itu adalah darah saya. Darah Simanjuntak katanya itu. Saya menangis. Jadi maksudnya, Le, saya dengan tulus. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari lain, tidak mengharapkan imbalan. Dengan tulus, sepeser pun jangan pikirkan. Apa yang kurang nanti saya yang dia langsung kami nangis di situ waktu itu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirim yang khusus untuk mendampingi kami. Saya akan bikinlah surat kuasa, Bu. Iya. Surat kuasa. Iya.